apa kabar? Kita berjumpa lagi saat ini di tahun yang baru, tahun 2021. Tidak salah Bapak mengucapkan selamat tahun baru buat anak-anak kelas 6. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Saat ini, di awal pembelajaran semester ini, kita akan memasuki bab 9, yaitu melayani sesama manusia. Ya. Kita akan belajar di bab ini tentang melayani terhadap sesama. Siapa saja sesama itu, nanti kita akan lihat ya apa arti melayani dalam pelajaran ini. Seperti biasa anak-anak, kita akan mendengarkan pujian berikut ini sebelum kita memulai pelajaran kita. Kita sudah mendengarkan pujian yang sangat indah buat Tuhan. Saatnya kita berdoa. Kita tunduk kepala, kita lipat tangan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Bapa buat hari yang indah ini Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan Yesus, berkat kelimpahan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami pengertian agar apa yang kami pelajari dapat bertertanam dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, kita akan lanjut pelajaran kita ya melayani sesama. Apakah yang dimaksud dengan melayani sesama? Ya, sesama ini sesama bukan sesama ya. Apakah yang dimaksud dengan melayani sesama manusia? Kita sering mendengar kata melayani. Nah, dalam hal ini kita akan belajar tentang melayani terhadap sesama manusia. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Ya, anak-anak ambil Alkitabnya. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Sudah diambil? Bapak akan tampilkan di sini, anak-anak juga bisa melihat di dalam Alkitabnya. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Anak-anak sekalian, inti dari pembelajaran di dalam Alkitab itu inilah sebenarnya, yaitu hubungan manusia terhadap Allah dan hubungan manusia terhadap manusia. Inilah yang disebut dengan hukum kasih. Ya, biasanya ini anak-anak ini biasanya masuk ke ujian ya.
Sebutkan hukum kasih. Kalau ditanya guru, berarti inilah yang disebut hukum kasih. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, seperti kita mengasihi diri kita, seperti itulah kita mengasihi sesama kita. Ya. Nah, pembelajaran kita pada saat ini tentang mengasihi sesama manusia. Kalau mengasihi Tuhan Allah, pasti kita sudah pelajari sebelumnya, ya. Ya, hubungan antara manusia dengan pencipta langit dan bumi. Dalam hal ini kita akan belajar hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia. Kenapa kita harus mengasihi manusia, sesama manusia? Sia-sialah kita kalau kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin ke gereja, rajin melayani. Tetapi kalau kita masih membenci sesama kita, membenci saudara kita, tetangga kita, maka sia-sialah itu sebenarnya. Jadi kedua hukum ini harus berjalan seirama, harus berjalan seiring. Bagaimana kita mengatakan mengasihi sesama manusia? Kita mengasihi saudara kita, kita mengasihi tetangga kita. Tapi kalau kita tidak berdoa kepada Tuhan, maka tidak ada gunanya. Jadi antara hukum yang pertama dan yang kedua harus sejalan. Ya, kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Ya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Nah, ini akan kita pelajari di bab ini, ya. Perhatikan gambar berikut ini, ada salah ilustrasi contoh bagaimana kita sebagai manusia melayani, ya, melayani sesama. Ini ada yang bekerja, ada yang pengkhotbah, ada yang bertani, ada yang polisi, ada tukang, dan segala macam pekerjaan ada di sini. Ini yang disebut melayani sesama, membantu, ya, mungkin membawa kursi dorong, ya, di kantor atau segala macam. Itu yang disebut melayani sesama manusia, atau juga mendoakan mereka seperti yang di gereja ini. Jadi gereja harus keluar, bukan hanya di dalam gereja kita melayani, di luar anak-anak pun harus melayani sesama manusia, terhadap tetangga, terhadap lingkungan, ya. Kita harus melayani, ya. Pada gambar ini kita masih banyak gambar-gambar tentang melayani. Ini salah contoh-contoh, hanya sebagian contoh, ya. Baik. Apakah yang dimaksud dengan melayani dalam pelajaran kita hari ini, ya? Untuk pelajaran hari ini, apakah yang dimaksud dengan melayani? Ya, kita perlu tahu apa arti dari melayani. Atau maksud dari melayani ini, melayani harus dilandasi dengan sikap hati yang tulus tanpa pamrih. Ya, jadi ketika kita melayani sesama kita terhadap tetangga kita, contohnya tetangga kita sedang mendorong mobilnya, kita bantu, tidak biar dilihat saya orangnya rajin, biar dilihat saya orangnya suka membantu, tidak seperti itu, ya, tidak itu tujuannya. Nah, melayani harus dilandasi dengan sikap hati yang tulus tanpa pamrih. Saya membantu tetangga saya supaya nanti ketika saya butuh pertolongan, saya juga wajib dibantu. Tidak itu. Tapi tujuan kita melayani itu supaya sesama kita hidupnya senang, mereka juga. Kalau kita senang, mereka juga senang. Itu yang Tuhan mau. Ya, jangan kita mau yang senang, mereka menderita. Tidak. Tuhan tidak mau seperti itu. Semua ingin kita semua senang. Ya. Terus melayani maksud di sini, ya, tidak mengharapkan imbalan. Ya, contoh tadi yang Bapak bilang tadi, ketika kita membantu saudara kita mendorong mobilnya supaya kita dapat upah, tidak itu yang dimaksud. Jika kita melayani, jangan mengharap imbalannya dulu. Berapa imbalannya? Syukur-syukur kalau dikasih, ya tidak apa-apa. Kalau tidak dikasih, tidak apa-apa juga. Nah, itu yang dimaksud di sini melayani tanpa pamrih atau tidak mengharapkan imbalan. Ya. Terus melayani dengan ucapan syukur. Ketika kita melayani sesama kita terhadap teman-teman kita atau tetangga, teman sekolah, teman gereja, kita harus dengan ucapan syukur. Karena apa? Dengan ucapan syukur itu maka terjadi yang disebut dengan tulus.
ya, tanpa pamrih tadi. Jadi ketika kita dengan syukur kita melayani Tuhan, melayani sesama kita, ya, disitulah tercipta dengan hati yang rendah hati, ya. Melayani mempergunakan segenap hidup kita bagi Tuhan, karena Kristus telah lebih dulu mengasihi dan memberikan hidupnya kepada kita. Jadi jangan kita berpikir gini, saya kan enak aja saya mau orang itu saya bantu. Nah, sedangkan Yesus sendiri sudah datang ke dunia untuk melayani kita. Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Harusnya Yesuslah yang kita layani. Tetapi dalam hal ini, Yesus menunjukkan Dia datang ke dunia untuk melayani. Ya, Yesus datang ke dunia untuk melayani. Jadi, Yesus sudah melakukan pelayanan terhadap kita, saatnya lah kita juga melayani. Lewat apa? Lewat sesama kita. Yesus mau seperti itu. Bukan hanya di gereja kita melayani, terhadap tetangga, terhadap keluarga, terhadap sahabat kita, teman gereja, dan yang lain-lain. Itu yang disebut dengan melayani, ya. Oke. Ini anak-anak, coba di subscribe atau di like ya videonya, supaya Bapak tahu bagaimana video ini, pembelajaran ini, apakah memberkati anak-anak atau tidak, ya. Boleh dikirimkan terhadap teman-temannya yang lain setelah pelajaran ini, kelas 6, atau terhadap adik kelas yang lain, supaya mereka juga pembelajaran kelas 1, 2, 3, dan 4, dan 5, ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut pelajaran kita. Ya, arti melayani. Nah, perlu kita tahu apa arti melayani. Ya, jangan kita melayani tapi tidak tahu apa arti melayani yang sesungguhnya. Melayani itu dalam bahasa Yunani disebut diakonia, ya. Melayani dalam bahasa Yunani disebut diakonia. Nah, diakonia ini ada yang disebut diakonein, yaitu melayani. Nanti Bapak akan jelasin. Yang kedua, diakonos, yaitu pelayan, ya. Diakonein dan diakonos. Diakonein menunjuk pada pelayanan meja, ya. Diakonein menunjuk pada pelayanan meja. Contohnya, seorang hamba melayani majikannya di meja makan, seperti yang dilakukan oleh Marta ketika Yesus datang berkunjung ke rumahnya, ya. Kita ingat cerita ketika Yesus datang berkunjung ke rumah Maria dan Marta. Marta sibuk melakukan pelayanan, yaitu menyediakan makanan, sedangkan Maria duduk di kaki Yesus, mendengarkan Yesus berbicara. Dalam hal ini yang Bapak ambil, contohnya itu Marta menyiapkan makanan buat Yesus. Ya, itu contoh diakonein. Nah, sedangkan lihat ini ilustrasi pelayanan yang dilakukan oleh Marta. Di sini Yesus lagi duduk, Maria duduk mendengar Yesus berbicara, sedangkan Marta sibuk menyediakan makanan. Ini salah satu ilustrasi. Nah, diakonos, pelayanan yang berhubungan dengan murid dan Yesus. Ya, contohnya ketika Yesus melakukan pelayanan membasuh kaki murid-muridnya. Lihat gambar berikut ini. Ingat cerita ketika Yesus mengambil air dan membasuh kaki murid-muridnya. Di dalam hal ini, Yesus melayani murid-muridnya. Terbalik ya, harusnya murid-muridnya lah yang melayani Yesus. Tapi di dalam hal ini, Yesus melayani murid-muridnya dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Jadi ini arti melayani, ya. Nanti pertemuan-pertemuan berikutnya Bapak akan jelaskan apa yang dimaksud dengan melayani, contoh-contoh melayani, kemana kita melayani, dan siapa saja yang kita layani. Nanti akan Bapak jelaskan di pertemuan pelajaran berikutnya. Ya, dalam hal ini Bapak masih menjelaskan apa arti melayani, apa maksud melayani, dan dari mana asal kata melayani. Ya, dari bahasa
Yunani yang tadi Bapak jelasin, diakonia. Pasti di gereja anak-anak pun pasti ada namanya diakonia. Ya, boleh bertanya kepada pendetanya, terhadap penatua, atau majelis gereja, atau orang tuanya, benar nggak ada diakonia di gereja? Biasanya diakonia itu ada khusus melayani orang yang sakit, ya, orang yang melahirkan, macam-macam. Itu mereka membawa sesuatu, itu yang disebut dengan pelayanan diakonia. Ya, anak-anak ya. Nah, inti dari pelajaran kita hari ini yaitu Yesus datang ke bumi bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ya, sekali lagi, Yesus datang ke bumi bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Demikianlah pembelajaran kita pada saat ini. Kita akan lanjutkan pelajaran tentang melayani ini di bab ini untuk pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.